Baik, kita lanjutkan kembali pertemuan kita ya. Jadi materi kita kali ini adalah Docker Compose untuk lanjutan ya atau bagian 2. Nah, pada pertemuan ini kita akan mencoba mengembangkan lagi ya. Yang pada awalnya kalau kemarin kita menggunakan Docker Compose untuk satu kontainer ya, menjalankan PHP dan apa saja. Maka pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk menjalankan Docker Compose itu untuk 2 kontainer. Jadi ini ada contoh ya, 2 kontainer. Nah, sebelum kita melanjut ke praktek, saya perlihatkan hasilnya dulu. Kira-kira ini contohnya ya. Jadi pada contoh kali ini kita akan menjalankan PHP ya, PHP Apache yang akan mengakses database. Jadi pada kode ini PHP itu berhasil melakukan koneksi ke database, ini koneksi berhasil. Kemudian dia mencoba untuk mengakses data tabel. Ini ada 2 tabel, kemudian ada data mahasiswa, kemudian ada data dosen. Pada intinya adalah hasil ini sudah membuktikan bahwa PHP itu bisa mengakses service lain dalam kontainer yang berbeda atau kontainer yang lain, seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi ada 2 kontainer saat ini ya, kontainer 1 kemudian kontainer 2. Kontainer 1 itu menggunakan port 80 seperti biasa PHP Apache, kemudian kontainer 2 menggunakan port 3306. Nah, ini merupakan hasil capture dari terminal Linux saya yang menjalankan Docker sebagai bukti bahwa pada kasus ini ada dua kontainer ya, ini satu PHP, ini satu MySQL, satu PHP, satu MySQL. Kemudian perhatikan portnya masing-masing ya, supaya kalau misalnya Anda menjalankan nanti kalau ada masalah bisa cek verifikasi bisa melihat dari sini nanti ya, apakah portnya sudah benar dan lain-lain. Nah, saya perlihatkan file Docker Compose-nya itu ada di sini ya. Jadi bertambah ya. Jadi ini ada 2 kontainer. Yang satu adalah Apache Web, kemudian yang kedua adalah MySQL DB. Nah, ada beberapa parameter tambahan di sini ya. Saya bahas secara singkat, nanti Anda cari lebih detailnya. Yang pertama adalah ini yang penting, untuk network itu pada masing-masing service ini ada kata kunci yang sama, yaitu network Undipa network. Ini artinya bahwa karena ada 2 service yang akan melakukan komunikasi, maka dia harus dibungkus ya, atau dia harus dihubungkan dengan satu layanan jaringan yang sama. Ini bisa diberi nama bebas sebenarnya, tapi saya menamakannya dengan Undipa Network. Kalau kemarin tidak perlu karena tidak ada komunikasi dengan service atau kontainer yang lain. Tapi kalau sekarang sudah ada 2 service, maka dia harus dihubungkan dengan satu network yang harus sama. Seperti itu. Jadi penamaan ini penting ya. Undipa Network mana tadi, ini Undipa Network itu menunjukkan bahwa mereka berada dalam satu jaringan yang sama. Walaupun misalnya ada banyak kontainer namun menggunakan jaringan yang berbeda, maka di antara kontainer tersebut tidak akan bisa saling melakukan komunikasi. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah kalau ini volume sudah kan. Nah, ini yang penting adalah depends on. Itu artinya bahwa sebelum ini jalan, maka pastikan panggil dulu service untuk DB atau MySQL-nya. Kenapa? Karena ketika program Apache jalan itu, maka dia akan meminta data ke MySQL seperti itu ya. Maka kita harus pastikan ini jalan, maka dibalik ini dulu harus ada ya, maksudnya muncul dulu, ada dulu kontainernya, barulah lanjut ke PHP nya.
Kemudian apalagi untuk komen ini, kode saya pada file PHP itu menggunakan MySQLi ya, MySQLi. Biasanya defaultnya ya, saya tidak bisa pastikan apakah sudah terinstall atau tidak ya, extensionnya namanya. Maka kita coba saja pada saat membangun kontainernya ini, maka jalankan komen ini. Ini sebenarnya sama dengan menginstal di PHP, mas, menginstal di Ubuntu sebenarnya. Sama kalau misalnya apt install dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Berikutnya jadi ini menginstal extension MySQL ya. Jadi library yang berfungsi untuk agar PHP bisa menggunakan kode MySQLi untuk koneksi database. Jadi dia semacam extension atau modulnya seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah ini environment. Nah, kita tahu bahwa ketika kita akan masuk ke database itu memiliki semacam verifikasi. Maka inilah perintah untuk melakukan pengesetan atau pengaturan username dan password pada MySQL. Kalau di SAM misalnya mungkin ada pengaturan untuk merubah password dan seterusnya, maka ya kira-kira mirip dengan itu. Ya, jadi ketika kontainernya terbentuk, maka kita mengeset passwordnya, database-nya apa, kemudian usernya siapa, dan passwordnya apa, seperti itu. Nah, ini penting karena data ini akan digunakan oleh PHP untuk melakukan ya, koneksi ke database. Jadi ini ya. Jadi PHP ini memerlukan data-data itu nantinya supaya bisa melakukan koneksi ke database. Seperti itu. Berikutnya adalah kalau bridge ini mengisolasi agar hanya kontainer ini yang bisa saling berkomunikasi. Seperti itu ya. Dari luar. Jadi dia tidak bisa diakses dari dari luar. Ya. Nanti Anda detailkan lah itu. Kemudian apalagi yang penting ya, saya kira itu saja ya. Yang baru saat ini adalah ini environment-nya, kemudian ini depends on, kemudian comment, kemudian network. Anda bisa telusuri lebih detail nanti ke teorinya ya, seperti itu. Nah, saya perlihatkan lagi hasilnya. Ini hasil pencarian saya. Saya perlihatkan lagi hasilnya. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kalau Anda berhasil, harusnya PHP-nya itu bisa mengakses MySQL. Jadi data-data ini sebenarnya itu diambil dari sini ya. Ada yang sepertinya saya lupa bahas. Nih. Jadi kode init SQL ini ya adalah kode ini init SQL adalah kode untuk membuat database, nih, membuat tabel, ada mahasiswa, dosen, dan melakukan pengisian seperti itu. Nah, ketika kontainer MySQL-nya sedang dibangun ya, dibuild, maka dia akan menjalankan ini supaya apa? Ada datanya, gitu kan, supaya database-nya ada, tabelnya ada, bisa diakses. Kalau tidak ada ini ya kosong ya, bukan tidak jalan sih, MySQL-nya jalan tapi kosong. Dan ini tidak akan bisa kita akses karena koneksi bisa saja berhasil tetapi data ini tidak akan ada karena tabelnya tidak ada. Supaya ada, kita generate saja, buat satu file untuk melakukan ya, mirip dengan ekspor MySQL di PHP admin seperti itu. Oke, saya kira untuk teori singkatnya Anda seperti ini saja dulu, nanti Anda kembangkan, dan video berikutnya kita lanjut lagi menjalankan kontainernya.